Pemirsa di rumah dan peserta ngaji bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan sore hari ini, jamaah ngaji bareng yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 47 dan 48, menyelesaikan tentang peringatan Tuhan kepada Bani Israel dan beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Untuk itu kita akan bacakan dua ayat ini untuk menyelesaikannya. Setelah itu kita akan masuk pada perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jadi, dari makna surat Al-Baqarah ayat 47 kita ulangi. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Di sini ada penjelasan atas segala umat adalah Bani Israel yang telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala umat. Maksudnya ialah nenek moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa alaihi salam. Ini bahwa Bani Israel adalah dianugerahi nikmat, mereka itu adalah nenek moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat untuk ayat berikutnya karena ini berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi an. Saya ulangi, maaf. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadu minha adlu wa la hum yunsarun. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadu minha adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah diri kamu dari azab hari kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun ngan nafsi syai'an, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat. Wala yu'khadu minha adlu wala hum yunsarun.
dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Mari pemirsa, di mana saja berada, kita ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk mencari bekal tatkala kita akan dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang seperti ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 48. Dan jagalah diri kamu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Pemirsa, karena itu mari kita mulai saat ini, tatkala sudah belajar membaca, mengerti, dan belajar untuk memahami ayat ini yang masih ditujukan kepada Bani Israel, kita akan cerminkan pada diri kita juga akan dipertemukan dengan pada saat di yaumul qiyamah nanti, bahwa tidak ada seorang yang dapat membela satu dengan yang lainnya, walaupun sedikit, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Tatkala sudah seperti ini adalah semua kembali ke diri kita, bagaimana kita, siapa kita, bagaimana kita tatkala kita hidup di dunia ini. Karena itu, marilah dengan kita mempelajari ayat ini, kita mengambil iktibar untuk lebih baik hari sekarang, besok lebih baik dari hari sekarang. Kita ulangi sekali lagi untuk ayat 48 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi an nafsun sayyi'an Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yuqadu minha adlun wa la hum yunsarun. Dan jagalah diri kamu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Di sini penjelasan syafaat adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain, atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Syafaat yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafaat bagi orang-orang yang kafir. Sekali lagi, yang dimaksud dengan syafaat adalah untuk perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain pada saat itu, atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Nih, syafaat yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, dan pada saatnya nanti kelak kita akan mendapatkan syafaatul udma fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Dan semoga kita bisa mempersiapkan, bisa menyadari dari sekarang untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terhindar dari azab api neraka. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Masya Allah, ya Allah, ampunilah diri kami semua, jemaah kami semua, khususnya jemaah ngaji bareng tafsir Quran dimanapun berada, dan jemaah ngaji Quran yang hadir di tengah-tengah kita, semoga kita bisa terhindar dari azab Allah yang memberatkan untuk kita, dan semoga kita bisa memahami, bisa menjaga diri dari azab api neraka, dari azab pada hari kiamat, yang pada hari itu Masya Allah tidak seorang pun yang dapat membela dirinya atau membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak akan diterima syafaat apabila kita menjadi orang-orang yang kafir. Maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang beriman, agar pada saatnya nanti, pada waktu yang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, di saat itu kita akan terjangkung syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita dari sekarang sudah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang senang dan mencintai Rasulullah dengan segala sunnah-sunnahnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dua ayat dari 47 dan 48 surat Al-Baqarah tentang peringatan Tuhan kepada Bani Israel dan beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Sekarang mari kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini. Perincian nikmat Tuhan pada Bani Israel. Ini adalah perincian nikmat. Karena itu kita akan membicarakan tentang nikmat. Sudah sepantasnya lah kita. Mari kita senjungkan rasa syukur kita. Kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi sehat, diberi kenikmatan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ngaji bareng tafsir Quran pada siang menjelang sore ini. Pantas sekali untuk kita syukuri. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang akan kita bicarakan beberapa ayat nanti akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan luasnya pada umat masyarakat dimanapun berada, khususnya peserta ngaji bareng yang mengikuti live streaming ini dimanapun berada. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, mari kita haturkan salam beserta sholawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi kita sudah diingatkan bahwa pada saatnya nanti tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang mengimankan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Karena itu mari kita haturkan salam beserta salawat kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan belayan syafaatnya sejak saat sekarang fi hadzal majlis insyaallah yang penuh barokah ini hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Pemirsa ngaji bareng, mari kita lanjutkan untuk ayat 49 tentang perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Ini ayatnya. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan ingatlah ketika selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, maka menimpakan kepadamu siksa yang seberat-beratnya, maka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini diawali dari cobaan besar dari Tuhan. Agar diingatkan, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini dulu pada masanya Bani Israel. Maka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Masya Allah. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Pada masanya telah terlewati bahwa pada saat itu kekejaman dari Raja Fir'aun yang sedemikian ini supaya diingat. Itu adalah salah satu nikmat yang diberikan kepada Allah. Bahwa cobaan yang besar itu pun apabila kita lakukan, kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Ini merupakan di antara perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Supaya mengingat ketika kami menyelamatkan dari Fir'aun. Dari kekejaman Fir'aun itu, Allah telah menyelamatkan. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yang pada masa itu menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Bahkan Allah berfirman, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Masya Allah. Sungguh, tatkala ini sudah terbebas dari kekejaman Fir'aun. Tentu ini menjadi sebuah nikmat yang luar biasa. Dan pada yang demikian itu, di antara rentetan peristiwa itu adalah terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Masya Allah. Kalau kita berpikir, kalau kita pikirkan betapa besar ujian, cobaan yang sudah dialami pada masanya itu. Jadi untuk kita, tatkala kita diberikan ujian yang berat, mungkin kita akan mengingat
dari cobaan dari Tuhan untuk ayat ini. Cobaan kita belum seberapa pada masa lalu yang seperti ini. Kadang kita dalam keputusasaan, gundah gulana, gelisah, kecewa, marah. Tatkala kita mendapatkan ujian dan sebuah permasalahan yang belum ada ujung pangkalnya. Tapi ketahuilah pemirsa dan jemaah ngaji bareng tafsir Quran yang dimuliakan Allah, cobaan kita belum seberapa. Kalau kita lihat dari cobaan pada masa ini, bahkan kita harus menyembelih putra-putra kita dan menyisakan putri-putri kita. Ini adalah sebuah cobaan yang luar biasa pada masa itu. Kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan bahwa ujian dan cobaan di masa sekarang, di masa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di era yang sekarang ini yang saya mengalami sekarang, tentunya kita sangat-sangatlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alam yang sudah damai, dengan kepemerintahan yang sudah nyaman, bahkan terhindar dari peperangan, sudah tidak ada yang menakutkan lagi, suasana nyaman, berdagang, pekerja-pekerja, pengusaha-pengusaha, mengaji, semuanya serba, ya kita syukuri. Mau bilang serba ada, takut kita sombong. Ya, kita mengaji seadanya, kita syukuri. Walaupun hanya bentuk seperti ini, dulu berdakwah sukses. Sekarang betapa mudahnya kita berdakwah. Mudah-mudahan tentunya kita harus ingat, berdakwah yang paling penting adalah untuk diri sendiri, keluarga, sahabat, teman-teman, umat masyarakat pada umumnya. Ini yang harus kita kedepankan adalah untuk diri kita sendiri. Pantaslah kita bersyukur atas syafaat, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan guru-guru kita. Alhamdulillah, kita sudah hidup di era zaman yang sudah enak, yang sudah mudah, serba mudah. Mari kita syukuri bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang pantas kita syukuri bersama-sama. Peserta ngaji bareng dimanapun Anda berada, yang bisa menjangkau suara saya dan acara ini, mari kita beriktikbar selalu untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, yaitu 50. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa id faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun
dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Masya Allah. Atas keberkahan Allah, turunlah ayat ini dan terjadilah peristiwa yang seperti ini. Wa id farakna bikumul bahra fa anjainakum fa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Di sini ada penjelasan kata menyaksikan. Waktu Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel, saya ulangi. Waktu Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir menuju Palestina dan dikejar oleh Fir'aun, mereka harus melalui Laut Merah sebelah utara. Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. Perintah itu dilaksanakan oleh Musa hingga belahlah laut itu dan terbentanglah jalan raya di tengah-tengahnya, dan Musa melalui jalan itu sampai selamatlah ia dan kaumnya di seberang. Sedang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya melalui jalan itu pula. Tetapi waktu mereka berada di tengah-tengah lautan, kembalilah laut itu sebagaimana biasa, lalu tenggelamlah mereka. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Pemirsa, ngaji bareng. Rahimakumullah. Ini dengan kita membaca ini, maka jelas-jelas sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena itu di sini adalah judulnya perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Di sini ada penjelasan bahwa pada waktu Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir menuju Palestina dan dikejar oleh Fir'aun, maka harus melalui Laut Merah sebelah utara. Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. Perintah itu dilaksanakan oleh Musa hingga belahlah laut itu dan terbentanglah jalan raya di tengah-tengahnya. Dan Musa melalui jalan itu sampai selamatlah ia dan kaumnya ke seberang. Sedang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya melalui jalan itu pula. Tetapi waktu mereka berada di tengah-tengah lautan, kembalilah laut itu sebagaimana biasa. Gatuk lagi lautan itu, lalu tenggelamlah mereka. Masya Allah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tambahkan satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa arba'ina laylatan summa takhadtumul ijla wa min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu peninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Di sini ada penjelasan anak lembu itu dibuat mereka dari emas untuk disembah. Nih, berarti sama saja membuat berhala.
Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberi Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Sudah seperti itu, ini disambung dengan ayat berikutnya. Summa ngafuna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ayat 52 ini sangat berkaitan. Summa ngafuna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Summa ngafuna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sudah membuat pepadan dengan lembu yang dibuat dari emas dan dibuat sesembahan. Namun Allah berfirman kembali. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Inilah beberapa rincian nikmat dari Tuhan kepada Bani Israel. Yang tentunya masih banyak ayat-ayat lain hingga sampai pada ayat 5 sampai ayat 60 nantinya. Namun kita cukupkan dulu sampai ayat 52 pada kesempatan siang hari ini. Jadi marilah kita banyak bersyukur betapapun dosa kita seperti apa. Berapa besar kesalahan kita. Tapi Allah tetap Maha Pengampun, Maha memaafkan kita semua. Dengan mendengar dan membaca dari ayat-ayat ini, mari kita pancarkan pada diri kita, dalam setiap langkah kita, dalam perbuatan kita. Insya Allah, Allah akan memberikan pengampunan. Namun kita tidak boleh semaunya sendiri berbuat dosa dengan keyakinan nanti Allah akan mengampuni kita. Maaf, bukan maksud yang seperti itu, tapi berupayalah untuk selalu berbuat baik, untuk selalu kita berjalan pada jalan yang lurus, pada ihdinas syiratal mustaqim. Kita selalu ingat itu agar kita menjadi orang yang baik dari hari yang sekarang, besok lebih baik dari hari yang sekarang. Maksudnya seperti itu, selalu belajar dan belajar menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan dengan niat itu Allah akan memberikan kita, menuntun hati kita untuk selalu berbuat yang baik, mengharap keridhaan Allah dan mengharap syafaatul udma fid dini wa dunya wal akhirah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk pembahasan tafsirnya pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya yakin salah-salah kata penyampaian saya, membacanya saya. Kesalahan itu adalah dari pribadi saya, dan apabila ada kebenaran adalah kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala dan guru-guru saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari sebelum kita beranjak pulang menuju rumah masing-masing, kita doakan teman-teman kita yang mengajukan permohonan doa. Semoga doa kita, permohonan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita iringi dengan sebuah shalawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu
likulli hauli minar awali muhtakimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa anak-anak kami, dosa suami kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi nikmat, berikanlah nikmat-Mu pada kami dunia akhirat. Ya Allah yang memberi rezeki, berikanlah kami rezeki yang halal dan thayyiban, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah berikanlah kami putra-putri, cucu-cicit yang soleh-solehah. Berikanlah kami kesabaran dalam mendidik mereka. Jadikanlah kami, santri-santri kami, anak-anak yang beriman, anak-anak yang soleh, anak-anak yang takwa, yang mau menjalankan perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah berikanlah kami anak-anak yang soleh-solehah. Berikanlah mereka ilmu yang bermanfaat. Tatkala mereka mengaji, mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Ya Allah, bila di antara kami banyak permasalahan, angkatlah permasalahan kami. Berikanlah kami jalan keluar, ya Allah. Bila di antara kami ada yang terlilit hutang, ya Allah, entaskanlah dari permasalahan hutang tersebut, ya Allah. Hadirkanlah rezeki untuk bisa melunasinya, ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami ada yang punya masalah belum dapatkan jodoh, dekatkanlah jodohnya, ya Allah. Berikanlah jodoh yang bisa memimpin dia dunia dan akhirat. Ya Allah, bila di antara kami dalam kesulitan, angkatlah kesulitan kami, ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami ada yang sakit, berikanlah kesembuhan, ya Allah. Hadirkan kesembuhan untuk kami. Angkatlah penyakit mereka, ya Allah. Dan bila mereka di antara kami ada yang terzalimi, ya Allah, hilangkanlah kezaliman itu. Jangan menjadikan dia penyakit untuk dirinya, ya Allah. Bila di antara kami ada yang ingin bepergian jauh, berikanlah keselamatan hingga sampai tujuan. Ya Allah yang Maha Pemberi segala nikmat, kami terima nikmat-Mu dengan rasa syukur kami. Berikanlah nikmat-nikmat-Mu yang lebih untuk kami, dunia, akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minan awali muhtakimi. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan satu sholawat lagi. Ya Allah, kulanya
gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Amin 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 amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.